lagi kita di podcast Manfaat Sawah Lunto. Saya Rasya Prata ini akan menjadi host pada podcast hari ini. Nah, sahabat Mansa, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang dimana beliau ini merupakan siswi Mankota Sawah Lunto sekaligus Ketua OSIS Mankota Sawah Lunto periode 2025-2026. Dan yang paling membanggakan sekali, beliau ini juga terpilih sebagai 100 ketua terbaik se-Indonesia. Wah, tentunya prestasi ini sangat membanggakan sekali ya. Nah, daripada kita penasaran, kita sapa sekarang narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Sipa. Halo Eca. Oke, Sipa, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari ini. Nah, kita langsung ke sesi bincang-bincang ya. Untuk pertama-tama, boleh nggak Sipa ceritakan bagaimana Sipa melatar belakangi untuk mengikuti seleksi hingga akhirnya bisa menjadi salah satu dari 100 ketos terbaik se-Indonesia? Oke, terima kasih Ica. Awalnya itu aku berpikir karena eventnya kan dibuka pas hari libur ya. Jadi untuk mengisi waktu luang aku yang banyak kegabutan, jadi makanya aku mengisi dengan mengikut perlombaan, bukan perlombaan tapi nominasi 100 ketos terbaik se-Indonesia dari hanya melihat sosial media, tapi sekarang aku berada di posisi itu sekarang dan memegang gelar 100 ketos terbaik se-Indonesia. Wah, menarik sekali ya perjalanannya. Lalu sebelum Sipa menjadi salah satu ketos terbaik nih se-Indonesia, apa sih persiapan yang Sipa lakukan hingga bisa terpilih dari salah satu 100 ketos terbaik di Indonesia? Oke, terima kasih Ica. Untuk persiapannya itu ada beberapa seleksi yang harus diikuti. Pertama dari seleksi registrasi. Registrasi itu melengkapi data-data, dan selanjutnya setelah lulus di registrasi itu kita lanjut ke pembuatan esai. Jadi di pembuatan esai itu aku mengambil judul empatik seorang pemimpin organisasi sekolah, di mana itu manifesting pemikiran Bung Hatta dalam lingkup remaja. Dan dari situ aku lulus di esai dan aku lanjut dengan video kreatif esai yang menarik. Jadi aku mengambil Bung Hatta, makanya aku membuat video dengan tokoh Bung Hatta. Wah, keren sekali. Lalu nih Sipa, biasanya kalau kita mengikuti event besar pasti gak punya rasa deg-degan nih. Nah, apa sih tips Sipa gitu biar gak deg-degannya hilang atau gimana? Yang pastinya kita harus percaya diri dan yakin. Karena kalau kita tidak yakin, bagaimana cara Allah meyakinkan kita untuk memberi amanah? Wah, tipsnya bagus sekali ya Sipa. Lalu setelah mengikuti pertemuan 100 ketua OSIS nanti, apa harapan terbesar yang ingin Sipa capai? Pastinya aku akan mengalirkan materi itu kepada adik-adik yang ingin mencalon atau yang akan sudah menjadi ketua OSIS periode selanjutnya. Yang di bawah aku akan mengalirkan materi seperti leadership, empatik dalam kepemimpinan itu sangat penting. Jadi aku akan mengalirkan semua materi kepada mereka. Semoga harapannya terwujud ya Sipa. Amin. Lalu setelah kembali ke Mankota Sawah Lunto nanti, apa rencana Sipa untuk menerapkan ilmu ini selama Sipa mendapatkan pengalaman di acara tersebut? Oke, pastinya itu aku akan meminta izin kepada Queen of OSIS MPK itu Ibu Femita Maidona untuk aku mengisi pemateri sebagai empatik dalam seorang leader. Jadi aku akan mengisi materi di dalam LDKS mereka, mungkin kalau misalnya diizinkan ya. Pastinya kita juga berharap ya manfaatnya ini berguna untuk warga Mankota Sawah Lunto. Nah, pertanyaan terakhir nih Sipa, apa pesan untuk teman-teman siswa kita khususnya Mansa untuk berani aktif dalam organisasi dan terus mengembangkan jiwa kepemimpinan? Yang pastinya kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Lalu kalian harus yakin dengan apa target yang kalian inginkan. Karena kalau kalian tidak yakin, orang akan makin ragu untuk memberi amanah kepada kalian. Oke, terima kasih banyak Sipa. Terima kasih cerita pengalamannya dan juga memberikan motivasi untuk teman-teman kita. Nah, saya Rasya Prata ini dan Sipa izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.